Jadi sebenarnya apa perbedaan antara INA dan IDN atau IDN yang merujuk pada kode negara Indonesia? Assalamualaikum, hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi dari teman-teman semua, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia yang ikut andil dalam berdiskusi mengenai negara yang kita cintai ini, terutama di video saya yang membahas mengenai Petronas Twin Towers. Saya bahas ikon Malaysia itu karena memang kebanyakan orang Indonesia sendiri yang suka menganggap kalau KLCC itu adalah Petronas Twin Towers saja. Nyatanya KLCC itu memang maknanya itu sangat luas, termasuk saya. Dulu pun waktu saya belum mencari tahu, saya ya bilangnya juga KLCC buat menyebut Petronas Twin Towers. Jadi saya membuat video tersebut memang untuk sekedar informasi tambahan saja. By the way, buat yang belum nonton videonya boleh ditonton juga di sini nanti ya. Nah, ngomongin tentang diskusi antara orang Indonesia dan Malaysia, saya itu pernah baca sebuah pertanyaan dari orang Malaysia yang menanyakan Indonesia kapan ganti dari INA ke IDN. Waktu itu kalau nggak salah lagi ada pertandingan AFF dan kode untuk Indonesianya sendiri itu ditulis IDN. Sedangkan di pertandingan olahraga lainnya, sebut saja badminton, itu ditulisnya itu INA. Jadi sebenarnya apa perbedaan antara INA dan IDN atau IDN yang merujuk pada kode negara Indonesia? Dan sekalian juga kita bahas mengenai kode negara Indonesia dan Malaysia, karena memang subscribers dari Sukayu Channel ini kebanyakan ada di dua negara ini. Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita cari tahu. Oke, sebelum kita membahas perbedaan IDN dan INA, kita bahas terlebih dahulu 7 jenis kode negara di Indonesia dan juga di Malaysia beserta kegunaan dan tujuannya. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu kode negara yang sangat sering kita gunakan, yaitu Country Calling Code. Ini kayaknya semua orang udah pasti tahu deh, kalau kode telepon negara Indonesia itu plus 62 dan plus 60 untuk Malaysia. Biasanya kan netizen Indonesia itu suka menyebut diri mereka itu dengan sebutan negara plus 62. Jadi ini memang nggak salah ya, dan nggak mengada-ngada. Jadi memang kode telepon setiap negara itu disusun oleh International Telecommunication Union atau ITU yang merupakan badan internasional di bawah naungan United Nations alias Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Karena Indonesia dan Malaysia sendiri mendapatkan kode 6 untuk angka pertamanya, karena memang ITU sendiri yang menyusun kode telepon setiap negara yang dibagi menjadi 9 zona wilayah. Nah, untuk zona 1 itu untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika, zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kemudian zona 6 untuk wilayah Asia Tenggara, Oseania dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia dan juga sekitarnya. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Timur Tengah, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara. Untuk list negaranya tidak mungkin saya sebutkan satu-satu di video ini ya, karena memang banyak banget. Jadi memang tanpa plus 62, orang dari luar negeri tidak akan bisa menelpon nomor telepon orang Indonesia. Dan tanpa plus 60, orang dari luar negeri tidak akan bisa menelpon nomor telepon orang Malaysia. Jadi kalau saya sebutkan nomor telepon saya 0877 sekian, itu hanya bisa ditelepon oleh orang yang berada di Indonesia dan menggunakan nomor Indonesia saja. Jadi kalau saya sebutkan juga nomor telepon Malaysia saya 0112 sekian, itu hanya bisa ditelepon oleh orang yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor Malaysia saja. Jadi kalau saya beri nomor saya ke orang asing, harus pakai kode plus 62 agar bisa terhubung. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu ISO 3166. ISO sendiri singkatan dari International Organization for Standardization. Menurut website resminya, tujuan dari ISO 3166 yakni untuk mendefinisikan kode huruf dan atau angka
yang diakui secara internasional yang dapat digunakan saat merujuk ke negara dan juga subdivisinya. Ngapain sih pakai ada acara kode-kodean? Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menghemat waktu dan menghindari kesalahan ketika kita akan merujuk suatu atau menyebutkan suatu negara. Nama negara kan biasanya berubah ya sesuai dengan bahasa yang digunakan dari masing-masing negara. Contoh orang Indonesia itu sebut Jepang dengan sebutan Jepang. Sedangkan orang Malaysia itu sebutnya Jepun. Tapi di ISO 3166 pasti akan sama kodenya. Nah, ini baru satu kasus antara Indonesia dan Malaysia saja, belum lagi antar negara-negara lain. Nah, belum lagi kalau ada negara yang berubah nama, salah satunya seperti Turki jadi Turkiye yang baru saja berubah beberapa waktu silam. Oke, yang akan saya bahas itu hanya ISO 3166-1 ya, karena ini yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu ISO 3166-1 Alpha 2. Ini artinya kode setiap negara ditulis dengan 2 huruf. Kalau Indonesia kodenya itu ID dan Malaysia kodenya itu MY. Kode ini sering kita lihat di domain internet. Nah, nggak usah jauh-jauh deh, Shopee Indonesia ujungnya itu pasti .id dan Shopee Malaysia itu ujungnya pasti .my. Jadi kalau teman-teman nemu satu website yang belakangnya ada 2 huruf, nah 2 huruf itulah yang menandakan dari mana website itu berasal. Coba kalian suka lihat kode ID atau MY di mana? Tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya yaitu ISO 3166-1 Alpha 3. Ini artinya kode setiap negara ditulis dengan 3 huruf. Kalau Indonesia itu IDN, sedangkan Malaysia itu MYS. Ini kodenya ditambah 1 huruf doang atau bagaimana gitu kan? Nggak gitu konsepnya. Jadi kebetulan aja Indonesia dan Malaysia itu cuma bagian ujungnya aja yang berubah. Jadi memang ada negara yang ISO 3166-1 Alpha 2 dan Alpha 3-nya itu yang bertambah itu awal atau tengahnya atau bahkan berbeda. Contoh Austria itu ISO 3166-1 Alpha 2-nya itu AT, sedangkan Alpha 3-nya itu AUT, nambah di tengahnya ya. Nah, biasanya ISO 3166-1 Alpha 3 ini digunakan di paspor. Coba deh kalau teman-teman yang sudah punya paspor, silakan dibuka, kalian lihat dan kalian lihat di bagian country code itu pasti ada IDN untuk orang Indonesia dan MYS untuk orang Malaysia. Coba kalian suka lihat kode ini di mana saja? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang terakhir dari ISO 3166-1 yaitu ISO 3166-1 numeric. Untuk Indonesia sendiri ISO 3166-1 numericnya itu adalah 360, sedangkan Malaysia 458. Coba yang Alpha 2 and Alpha 3 kan sudah saya kasih tahu contohnya. Ada yang tahu nggak penggunaan ISO 3166-1 numeric contohnya seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya yaitu currency code. Kode yang digunakan untuk menandai mata uang. Sebagaimana kita tahu kalau mata uang Indonesia adalah rupiah dan Malaysia adalah ringgit. Untuk kode mata uang, Indonesia sendiri memiliki kode IDR. ID-nya ini dari Alpha 2 yang tadi dan R di sini adalah untuk menandai rupiah. Sedangkan untuk Malaysia yaitu MYR. MY-nya ini dari Alpha 2 yang tadi dan R-nya itu untuk ringgit. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu International Olympic Code. Sebagaimana kita tahu kalau Olimpik sendiri adalah ajang olahraga internasional bergengsi dan terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Indonesia sendiri memiliki kode INA dan Malaysia memiliki kode MAS yang digunakan oleh International Olympic Committee atau IOC. Jadi di setiap ajang olahraga di bawah naungan organisasi ini akan menggunakan kode yang diberikan oleh IOC tadi. Nah, gimana nih kalau sepak bola yang memiliki federasi sendiri yaitu FIFA? Nah, untuk FIFA pun memang memiliki kode sendiri, tapi memang ada saja beberapa negara yang kodenya itu sama dengan ISO 3166-1 Alpha 3. Contohnya Amerika semua kodenya itu USA. Argentina semua kodenya itu ARG.
Australia semua kodenya itu AUS, dan Jepang semua kodenya itu GPN. Nah, kebetulan Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan, makanya terkesan seperti gonta-ganti gitu ya. Nah, Indonesia sendiri kode FIFA-nya adalah IDN yang sama seperti ISO. Untuk Malaysia kode FIFA-nya itu sama seperti IOC, yaitu MAS. Nah, back to the discussion, apa perbedaan IDN dengan INA? Dua-duanya betul karena memang ditujukan untuk Indonesia. Namun INA itu biasanya untuk ajang olahraga saja, terutama yang berada di bawah naungan IOC. Kecuali yang bersangkutan dengan FIFA, maka akan ditulis menjadi IDN. Nah, kebetulan Malaysia kodenya itu kode dari IOC dan FIFA-nya itu sama, yaitu MAS. Jadi ketika kita melihat ajang olahraga manapun, kodenya pasti akan sama, yaitu MAS. MAS. Nah, untuk kesimpulannya saya akan tampilkan tabel perbedaan kode IOC, FIFA, dan juga ISO antara Indonesia dan Malaysia. So, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit informasi untuk kita semua, terutama untuk yang bingung antara IDN dan INA. Semoga setelah melihat video ini jadi sedikit tercerahkan. Dan tak lupa juga saya ingin meminta maaf kalau informasi yang saya jelaskan kurang detail. Bagi yang ingin menambahkan, mengoreksi, dan juga berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ingat, harus selalu bijak dalam berkomentar. Oke, itu saja untuk video kali ini. See you in the next video. Bye!